Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asia dengan NIM 2336004, Prodi Sistem Informasi A1. Di sini saya akan menjelaskan UAS Audit SI, jawaban dan pertanyaannya. Di sini pertanyaannya, jelaskan apa itu audit sistem informasi, fungsinya, beserta peran auditor di dalam pengembangan sistem audit, dan jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko apa saja yang terjadi di dalam auditing. Jawabannya yaitu yang pertama, audit sistem informasi adalah proses evaluasi sistematis terhadap sistem informasi organisasi untuk memastikan keamanan, integrasi data, efektivitas, dan kepatuhan terhadap kebijakan atau regulasi. Fungsinya menilai keamanan, pastikan data enggak bocor atau diretas. Yang kedua, menilai efektivitas, sistem sudah bantu tujuan bisnis apa belum. Yang ketiga, menilai efisiensi atau sumber daya IT dipakai optimal atau boros. Yang keempat, menilai kepatuhan udah sesuai UU ITE, ISO 27001, dan lain-lain. Yang kelima, memberi rekomendasi atau kasih saran perbaikan ke manajemen. Dan ada peran auditor dalam pengembangan sistem. Auditor terlibat sejak tahap perencanaan sampai implementasi. Perannya sebagai quality asuransi independen. Dan ada tahap analisis, memastikan kebutuhan keamanan sudah masuk. Yang ketiga, tahap desain. Review desain biar ada kontrol internal. Yang keempat, tahap testing. Ikuti uji coba buat mastiin nggak ada celah. Yang kelima, pengendalian audit SI atau kontrol yang harus ada di sistem informasi. Dan selanjutnya, pengendalian umum, SOP, akses data center, backup rutin, dan referensi. Dan selanjutnya, pengendalian aplikasi atau validasi input, otorisasi transaksi, dan jejak audit. Dan ada risiko yang terjadi dalam auditing. Yang pertama, risiko deteksi atau auditor gagal nemuin kelemahan yang sebenarnya ada. Yang kedua, risiko kontrol internal lemah tapi auditor menganggap kuat. Yang selanjutnya, risiko bawaan, sistem dari sananya emang kompleks dan yang kedua, tahapan pelaporan pertanyaannya belum. Yang kedua, jelaskan tahapan proses pelaporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi atau information security dan audit sistem informasi. Jawabannya, tahapan pelaporan hasil audit SI yaitu menyusun draft laporan, auditor tulis temuan, risiko, dan bukti. Yang kedua, konfirmasi ke audit, diskusi sama pihak yang diaudit biar nggak salah paham. Yang ketiga, penerbitan laporan final. Isinya opini auditor, temuan signifikan, dan rekomendasi. Yang keempat, presentasi ke manajemen. Jelaskan langsung ke diskresi hasil auditnya. Yang kelima, tindak lanjut atau auditor pantau apakah rekomendasi sudah dijalankan. Dan ada hubungan keamanan informasi dengan audit SI. Keamanan informasi tujuannya audit SI atau caranya audit SI mengevaluasi apakah kerangka keamanan informasi seperti konfidensiality, integrity, availability sudah berjalan. Jadi audit itu
alat ukur untuk memastikan keamanan informasi di perusahaan beneran kuat. Yang pertanyaan ketiga, sebuah organisasi mengidentifikasi risiko tinggi pada sistem mereka, tetapi tidak memahami insiden selama bertahun-tahun. Faktor-faktor apa saja yang mungkin mencegah risiko tersebut terrealisasi? Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi penilaian risiko? Jawabannya, faktor yang mungkin mencegah insiden. Pertama, kontrol internal kuat, ada revival berlapis, enkripsi, MVA, patch update rutin. Kedua, budaya security alverensi atau karyawan rutin training agar nggak salah klik link. Yang ketiga, faktor keberuntungan, serangan belum nyasar ke organisasi aja. Yang keempat, Untertaket Batch sebenarnya udah kena hack tapi nggak ketahuan. Ada pengaruh ke penilaian risiko, ini bikin risiko resepsi jadi rendah, padahal risiko intern tetap tinggi. Dampaknya, auditor bila kena fase safe security dan kasih nilai risiko rendah, padahal kalau kontrol gagal sekali aja dampaknya fatal. Jadi, auditor tetap harus nilai berdasarkan potensi ancaman, bukan cuma nilai insiden. Jawaban pertanyaan keempat, seorang auditor menemukan kelemahan signifikan dalam sistem informasi perusahaan. Selain melaporkan temuan, apa yang seharusnya dilakukan auditor untuk membantu organisasi berkembang? Apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang auditor jika ingin mengurangi risiko audit? Jawabannya, hal yang harus dilakukan auditor selain melaporkan temuan. Yang pertama, analisis akar masalah. Cari tahu kenapa kelemahan itu bisa terjadi. Yang kedua, nilai dampak bisnis. Jelaskan ruginya kalau kelemahan ini dieksploitasi. Contoh, bila rugi 500 juta kalau data bocor. Yang ketiga, beri rekomendasi, jangan cuma bilang perbaiki. Kasih solusi jelas, contoh terapan MVA di aplikasi keuangan sebelum 30 Juli 2026. Yang keempat, diskusi dengan manajemen. Bantu buatkan rencana aksi atau ditambah timeline perbaikan. Yang kelima, monitoring tindak lanjut. Pastikan manajemen beneran eksekusi, bukan dianggurin. Yang tidak boleh dilakukan, auditor mengatur atau membuat kebijakan untuk perusahaan. Auditor hanya memberi saran eksekusinya, tetapi tanggung jawab manajemen ini dibuat juga di investasi. Pertanyaan kelima, dalam melakukan prosedur auditing internal akan ada banyak kendala yang ditemukan dalam prosesnya. Jelaskan kendala apa saja yang mungkin ditemukan dalam proses tersebut dan bagaimana mengatasi setiap kendala yang terjadi, minimal 10 kendala. Di sini ada 10 kendala, ini ada kendala dan penyelesaiannya. Yang pertama, kurang dukungan manajemen. Adakan meeting awal, jelaskan manfaat audit buat perusahaan. Yang kedua, data susah diakses. Kirim permintaan data resmi H-7 sebelum audit dimulai. Yang ketiga, audit tidak komparatif, libatkan atasan audit, ditambah jelaskan audit bukan buat cari celah. Keterbatasan waktu, buat jadwal audit yang realistis, ditambah fokus ke arah risiko tinggi. Yang kelima, kompetensi auditor kurang, ikuti sertifikasi CIA dan training teknis rutin. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan UAS Audit SI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.